Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, kepala sekolah atau madrasah, dan tenaga kependidikan, berikut kami sampaikan regulasi terbaru tentang instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun 2024 berdasarkan keputusan Mendiknasristek nomor 246/O/2024 ya. Regulasi ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama bagi sekolah atau madrasah yang mempersiapkan akreditasi. Baik, langsung saja kita lihat SK Mendiknas tersebut. Ini adalah regulasi terbaru tentang akreditasi ya. Nah, langsung saja kita buka bagian lampiran yang memuat instrumen akreditasi. Keputusan Menteri ini sudah ditandatangani oleh Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 19 Juni 2024 ya. Kita masuk ke lampiran 1. Ini ada instrumen akreditasi untuk pendidikan anak usia dini atau bentuk lain. Jadi pada lampiran ini nanti ada instrumen akreditasi untuk PAUD, kemudian nanti untuk SD MI, kemudian untuk SMP MTS, dan untuk SMA MA atau yang sederajat ya. Kita lihat konstruksinya dari instrumen ini. Secara garis besar untuk instrumen akreditasi pada keputusan Mendiknasristek tahun 2024 nomor 246 ya, _O/2024, secara garis besar instrumennya terdiri dari satu komponen, yang kedua adalah butir ya. Kita bisa membandingkan dengan instrumen akreditasi tahun 2020, regulasi lama dengan yang terbaru ya. Oke, kita mulai pembahasan untuk instrumen akreditasi PAUD ya. Untuk instrumen akreditasi PAUD terdiri dari 3 komponen ya. Komponen yang pertama adalah kinerja pendidik dalam mengolah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tiap komponen ini terdapat butir ya. Untuk komponen 1 itu terdapat 4 butir ya. Jadi kita jelaskan strukturnya dulu ya. Untuk komponen 2, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, terdapat 5 butir ya. Penulisan butir ini bersambung ya, dari komponen 1 dan komponen 2 ya. Jadi ini sekali lagi, komponen 1 ada 4 butir, komponen 2 ada 5 butir. Kemudian komponen 3, iklim lingkungan belajar, terdapat 5 butir. Sehingga total 3 komponen dan 14 butir ya. Jadi sangat ramping kalau kita bandingkan dengan IASP yang lama ya. Kemudian untuk komponennya, komponen yang pertama kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Kita nanti akan membaca secara ringkas ya. Butir yang pertama adalah pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Kemudian pendidik
memfasilitasi pembelajaran yang membangun kemampuan fondasional yang meliputi nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Jadi kalau kita lihat untuk komponen 1 ini menyangkut proses pembelajaran. Ini adalah bagian komponen yang dianggap sangat penting ya. Untuk komponen 1 kalau kita telaah itu menyangkut standar kelulusan, menyangkut standar proses, dan menyangkut standar penilaian. Jadi para guru terutama di PAUD harus benar-benar menyiapkan mulai dari perencanaan pembelajarannya, kemudian proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi penilaian pada peserta didik ya. Oke, kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Ini menyangkut kinerja kepala PAUD ya. Pada butir yang kelima, kepala satuan pendidikan menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran serta melakukan evaluasi kinerja untuk menyusun rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ini kelihatannya masuk dalam standar pengelolaan ya. Jadi untuk instrumen akreditasi ini tetap dikembangkan dari 8 SMP yang menjadi acuan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lanjut untuk indikator ke-6. Kepala satuan pendidikan menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi dan misi. Yang ketujuh, kepala satuan pendidikan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel ya. Ini termasuk pembiayaan ya. Kemudian yang ke-8, kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kebutuhan esensial anak usia dini. Kemudian yang ke-9, kepala satuan pendidikan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional. Jadi nanti disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai ya, bisa dalam bentuk KOM atau KTSP ya. Nah untuk itu PAUD harus benar-benar menyiapkan dokumen-dokumen ini ya, beserta bagaimana prosesnya ya. Mungkin nanti yang dinilai bukan hanya sekedar dokumen, tapi bagaimana proses kinerja itu harus ditunjukkan ya. Jadi ini mengarah kepada pengelolaan, sarpras, dan juga ada pembiayaan. Mungkin di sini juga ada standar isinya ya. Oke, itu sekilas tentang komponen yang kedua ya, kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Kita lanjut ke komponen 3, iklim lingkungan belajar. Ini ada 5 butir ya. Butir yang ke-10, jadi penomorannya dilanjut ya. Satuan pendidikan membangun sikap positif terhadap keberagaman bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian 11, satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Kata kuncinya lingkungan belajar yang inklusif ya. Kemudian yang ke-12, satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi nanti untuk iklim lingkungan belajar ini dipastikan
sarana prasarana dan faktor-faktor penunjang pendidikan benar-benar menjamin ya situasi pembelajaran yang aman, baik secara psikologis maupun fisik bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan ya. Kemudian yang ke-13, satuan pendidikan memastikan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian nanti berarti ini ada sarana prasarana yang menyangkut keselamatan ya. Kemudian satuan pendidikan mendukung pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini agar anak bertumbuh berkembang secara optimal, bertumbuh kembang optimal ya. Jadi untuk iklim lingkungan belajar ini seputar tentang standar pengelolaan dan sarana prasarana ya. Kesimpulannya, untuk instrumen PAUD ini terdapat 3 komponen dan 14 butir. Jadi terlihat sangat ramping kalau kita bandingkan dengan instrumen akreditasi sebelumnya ya. Perlu kita ketahui bahwa pada keputusan Mendiknas-Ristek ini strukturnya adalah komponen dan butir ya. Tentu saja butir ini nanti biasanya akan diturunkan ke indikator ya. Tentu saja setelah terbitnya peraturan ini biasanya ada pos maupun panduan akreditasi yang nanti dikeluarkan oleh BAN PDM ya. Kalau dulu ada BAN PAUD, ada BAN sekolah dan madrasah ya, sekarang difusikan menjadi BAN PDM ya. Kita tunggu saja untuk pos dan panduan akreditasi berdasarkan keputusan menteri ini ya. Oke, kita beri analisa untuk instrumen terbaru ini. Komponen-komponennya berbeda dengan instrumen yang lama. Kalau instrumen yang lama ISP 2020 itu kan komponennya ada mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, manajemen sekolah ya. Sekarang istilahnya berubah, tapi sebenarnya agak mirip ya. Misalkan komponen kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran. Kalau dulu namanya proses pembelajaran ya. Kemudian ada kepemimpinan kepala satuan pendidikan ya. Kalau dulu namanya manajemen sekolah ya. Oke, saya kira itu untuk instrumen pada PAUD ya, instrumen akreditasi pada PAUD ya. Kita beranjak pada salinan lampiran 2 untuk instrumen akreditasi SD atau MI atau yang sederajat ya. Untuk instrumen SD MI ini berbeda dengan yang PAUD tadi ya. Kalau pada PAUD tadi komponennya ada 3. Kalau pada SD, MI, bahkan nanti pada SMP MTS, SMA MA itu ada 4 komponen ya. Terus butirnya ada berapa? Butirnya sama, yaitu ada 14. Oke, kita lihat ya untuk SDMI. Komponen 1, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, terdiri dari 4 butir. Butir pertama, pendidik menyediakan dukungan sosial emosional bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik mengelola proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Yang keempat, pendidik memfasilitasi pembelajaran yang efektif dalam membangun keimanan, ketakwaan, komitmen kebangsaan,
kemampuan bernalar dan memecahkan masalah, serta karakter dan kompetensi lainnya yang relevan bagi peserta didik. Nah, oke, terutama ini untuk Bapak Ibu guru, sekali lagi harus disiapkan perencanaan pembelajaran, baik itu RPP maupun modul ajar maupun modul project, di mana di perencanaan itu menggambarkan dari butir-butir yang ada di komponen 1 ya. Oke, ini sangat esensial untuk kinerja pendidik ini ya. Kemudian komponen yang kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan. Dalam pengelolaan satuan pendidikan untuk kepala SD maupun MI ya. Yang pertama, kepala satuan pendidikan menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi di sini untuk kepala satuan pendidikan baik SD maupun MI itu melakukan perbaikan pembelajaran ya. Bagaimana nanti dengan cara melakukan refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi ini menyangkut kinerja yang sudah berjalan. Kita evaluasi, kita cari kelemahan dan kelebihannya, kelemahan dan kekuatannya, untuk kita jadikan bahan membuat rencana pengembangan profesional, terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan ya. Kemudian yang keenam, butir yang keenam di komponen kedua, kepala satuan pendidikan menghadirkan layanan belajar yang partisipatif dan kolaboratif untuk tercapainya visi dan misi. Hal yang paling perlu diperhatikan untuk warga sekolah atau madrasah, terutama kepala sekolah atau madrasah, adalah benar-benar memahami visi dan misinya ya. Visi dan misinya, kemudian tujuannya, kemudian langkah-langkah di dalam mencapai visi dan misi ya. Kemudian bagaimana upaya untuk mencapai visi dan misi itu secara partisipatif dan kolaboratif, artinya melibatkan berbagai unsur dan stakeholder madrasah atau sekolah di dalam mencapai visi dan misi ya. Kemudian yang ketujuh, kepala satuan pendidikan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai perencanaan berdasarkan refleksi yang berbasis data secara transparan dan akuntabel ya. Tentu saja ini nanti akan tercermin pada perencanaan ya, menyangkut RKS atau RKM, menyangkut rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, mungkin juga nanti menyangkut rencana kerja dan anggaran sekolah maupun madrasah ya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan perencanaan itu nanti akan terlihat pada perencanaan dan pelaporan ya, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel ya. Kemudian yang kedelapan, kepala satuan pendidikan memimpin pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini hubungannya dengan sarpras ya. Tentu menyangkut sarana prasarana ya, untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kesembilan, kepala satuan pendidikan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang selaras dengan kurikulum nasional ya. Jadi bisa dalam bentuk dokumen KOM atau dokumen KTSP bagi yang madrasah menerapkan kurikulum merdeka. Tentu saja akan mengembangkan kurikulum operasional sekolah atau madrasah. Begitu juga yang masih menggunakan kurikulum 2013, nanti juga ada dokumen kurikulumnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Itu tentu sudah disiapkan dan setiap sekolah atau madrasah harus punya ya.
yang disesuaikan dengan kurikulum nasional ya. Lanjut ke komponen 3, yakni iklim lingkungan belajar ya. Butir yang ke-10, satuan pendidikan memastikan terbangunnya iklim kebinekaan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Butir yang ke-11, satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Butir ke-12, satuan pendidikan mewujudkan iklim lingkungan belajar yang aman secara psikis bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi ini nanti lebih ke sarana prasarana ya. Satuan pendidikan memastikan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Kemudian butir yang terakhir yang ke-14, satuan pendidikan menjamin lingkungan yang sehat dan memiliki atau melaksanakan program yang membangun kesehatan fisik dan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan ya. Ini untuk butir yang ke-14 dari komponen yang ketiga. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk komponen yang ketiga ini itu lebih fokus ke pengelolaan dan sarpras ya. Jadi kelihatannya pengelolaan sarpras ini juga dominan di instrumen akreditasi tahun 2024 ini. Kemudian komponen yang keempat, ini tidak ada butirnya ya, tidak ada butirnya. Komponen yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan atau peserta didik diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional atau AN ya. Tentu saja kita mengenal yang namanya rapot pendidikan ya. Kesimpulannya, untuk instrumen akreditasi SDMI ada 4 komponen dan terdiri dari 14 butir ya. Ini juga terlihat sangat ramping daripada instrumen akreditasi yang lama. Kalau instrumen akreditasi yang lama itu kan butirnya sekitar 35 ya, sekitar 35 ya. Untuk instrumen akreditasi 2024 butirnya hanya 14 ya. Sekali lagi ini hanya memuat komponen dan butir untuk bagaimana indikatornya, bukti fisiknya, proses bagaimana pengelolaan penilaiannya. Sekali lagi kita nanti membahasnya pada pos ya, pada pos akreditasi yang menggunakan peraturan Mendiknasristek ini sebagai acuannya. Jadi akan diturunkan dalam panduan dan pos akreditasi ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, kita lanjut ke instrumen akreditasi sekolah menengah pertama SMP, madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Ini sama dengan yang SD tadi, terdiri dari 4 komponen dan 14 butir ya. Hampir sama butir-butirnya, sehingga tidak perlu saya bacakan lagi ya. Komponen 1 ada 4 butir, komponen 2 juga ada 5 butir, dan komponen yang ketiga ada 5 butir. Untuk komponen keempat, ini kompetensi hasil pembelajaran lulusan, tidak ada butirnya karena hanya mengambil data dari hasil analisis asesmen nasional atau yang disebut dengan rapot pendidikan ya. Begitu juga dengan instrumen akreditasi SMA Aliyah ya. Ada 4 komponen dan 14 butir. Redaksi dari komponen dan butir hampir sama ya, bahkan samalah kalau menurut saya. Untuk komponen 1 kinerja pendidik ini ada 4 butir, kemudian komponen 2 kepemimpinan satuan pendidikan ada 5 butir,
Oke. Kemudian komponen 3 lingkungan iklim lingkungan belajar ada 5 butir. Kemudian komponen 4 komponen hasil pembelajaran ini ada komponennya tapi tidak ada butirnya karena langsung diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional ya. Untuk kesempatan kali ini saya hanya memberikan gambaran secara umum. Tentu saja nanti secara detailnya kita akan beracuan pada pos dan panduan yang nantinya mungkin akan diterbitkan oleh BAN PDM ya. Baik Bapak Ibu, secara kesimpulan akan saya gambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah kesimpulan dari uraian saya tadi, instrumen akreditasi 2004 ya. Untuk komponen ada 4 komponen ya. Komponen pertama kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Sekali lagi berpusat pada peserta didik. Jadi nanti teman-teman guru buatlah rencana, buatlah pelaksanaan pembelajaran di mana keterlibatan siswa itu aktif ya. Guru sebagai fasilitator ya. Jadi nanti akan tergambar dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pada evaluasi ya. Ini ada 4 butir. Kemudian komponen yang kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan ada 5 butir. Iklim lingkungan belajar ada 5 butir. Dan kompetensi yang keempat, kompetensi hasil peserta lulusan dan atau peserta didik tidak ada butir karena langsung diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional atau rapot pendidikan. Kemudian bagaimana proses pengambilan data pada proses akreditasi tersebut. Untuk komponen 1, 2, dan 3 ini disebut data primer yang diperoleh dari proses akreditasi. Jadi asesor nanti akan melakukan mungkin wawancara, pengambilan data, yang saya dengar nanti bukti-bukti dari proses yang dilakukan oleh madrasah itu setiap komponen atau setiap butir akan divideokan ya. Ini nanti mungkin fenomena baru dalam akreditasi. Jadi setiap data maupun proses maupun perform kinerja itu mungkin Bapak asesor atau Ibu asesor nanti akan mengambil datanya melalui video ya. Ini namanya data primer ya. Kemudian untuk komponen yang keempat diambil dari data asesmen nasional dalam bentuk rapot pendidikan, kecuali untuk PAUD dan SLB tidak ada komponen yang keempat ini ya. Oke Bapak Ibu, itu gambaran sekilas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi sahabat-sahabat sekolah maupun madrasah yang mempersiapkan akreditasi di tahun 2024 ini, yang menurut informasi yang saya peroleh visitasi insya Allah akan dilakukan pada bulan Agustus ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dapat menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan proses dari penjaminan mutu eksternal akreditasi ini benar-benar dapat meningkatkan mutu sekolah maupun madrasah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.